Ahmadiyah Qadian lahir dari klaim bahwa ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Pendiri aliran ini, Mirza Ghulam Ahmad, menempatkan dirinya sebagai figur yang dianggap punya kedudukan kenabian. Padahal dalam ajaran Islam, kenabian sudah final dengan wafatnya Nabi Muhammad. Kontroversi Ahmadiyah sudah panjang. Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1980 mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Fatwa ini kemudian ditegaskan lagi pada tahun-tahun berikutnya karena praktik dan keyakinan mereka dianggap merusak dasar akidah Islam. Masalahnya, Ahmadiyah tetap bertahan. Mereka punya komunitas, masjid, dan aktivitas sendiri. Konflik pun tak jarang muncul. Banyak penolakan sosial, bahkan sampai ke tindakan persekusi. Namun dari sisi lain, Ahmadiyah mengaku hanya ingin beribadah saja sesuai keyakinannya. Inilah yang membuatnya tetap menjadi aliran paling kontroversial hingga sekarang. Al-Qiyadah Al-Islamiyah didirikan oleh Ahmad Mossadegh. Tokoh ini mengaku sebagai nabi baru. Ajarannya dianggap sangat berbahaya karena mengubah syahadat dan merombak rukun iman. Dalam versi mereka, syahadat tak lagi menyebut nama Nabi Muhammad. Rukun iman pun diubah sesuai tafsir Mossadegh. Tentu hal ini membuat umat Islam menilai Al-Qiyadah keluar dari jalur Islam sepenuhnya. MUI pun mengeluarkan fatwa sesat. Banyak tokoh agama menyebut bahwa Al-Qiyadah adalah contoh nyata bagaimana klaim kenabian palsu bisa menjerumuskan banyak orang. Meski gerakannya sempat meredup, jejaknya masih terasa. Sebagian pengikut lama terus mencari bentuk baru untuk mempertahankan ajaran tersebut. Dari sinilah muncul aliran lain seperti Ghafatar. Ghafatar sebenarnya adalah metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ahmad Mossadegh tetap menjadi tokoh sentral di dalamnya. Bedanya, Ghafatar mencoba tampil lebih modern dengan konsep yang disebut Millah Abraham. Millah Abraham adalah ajaran campuran dari 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi pada praktiknya justru menolak banyak ajaran dasar agama-agama tersebut. Sholat wajib ditinggalkan, puasa dan ibadah lainnya dianggap tidak penting. Sebagai gantinya, pengikut diajak mengikuti sistem keyakinan baru yang ditetapkan oleh pemimpin. Ghafatar sempat menarik banyak orang, bahkan ada eksodus besar pengikutnya yang pindah ke daerah tertentu untuk membangun komunitas tertutup. Negara pun turun tangan. Ghafatar akhirnya dibubarkan, sementara para pemimpinnya ditangkap. Kasus Ghafatar menunjukkan bahwa aliran sesat tidak hanya soal doktrin, tapi juga bisa berkembang menjadi gerakan sosial yang masif. Nama Lia Eden meledak di media pada awal tahun 2000-an. Lia Eden dengan nama lengkap Lia Aminuddin mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Ia juga menyebut dirinya sebagai titisan Bunda Maria. Komunitas Eden atau Salamullah yang ia dirikan mengajarkan sinkretisme. Ajarannya adalah campuran dari berbagai agama. Lia menyebut agama bisa disatukan dalam wahyu baru yang ia terima. Keberanian Lia semakin menggemparkan ketika ia menulis surat kepada tokoh agama dan pemerintah. Mengaku sebagai pemimpin spiritual dunia. Ia bahkan menyebut bahwa Tuhan memberinya mandat khusus. Tentu saja klaim ini membuat heboh. MUI menegaskan ajaran ini sesat. Lia dan pengikutnya beberapa kali berurusan dengan hukum. Namun hingga akhir hayatnya, Lia tetap setia pada keyakinan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Kerajaan ubur-ubur muncul di Serang, Banten sekitar tahun 2018. Dipimpin oleh seorang perempuan bernama Aisyah. Ia mengaku sebagai titisan Nyi Roro Kidul sekaligus Allah versi perempuan. Ajarannya terdengar absurd, tapi faktanya ada orang yang percaya. Ritual mereka seringkali diwarnai unsur mistik. Nama ubur-ubur sendiri dipilih sebagai simbol gerakan mereka. Klaim sebagai Allah perempuan membuat geger masyarakat. Polisi akhirnya turun tangan. Kerajaan ubur-ubur dibubarkan. Namun fenomena ini membuktikan bahwa aliran dengan klaim aneh sekalipun bisa tumbuh di masyarakat. Kerajaan ubur-ubur juga menegaskan bahwa bagaimana campuran antara mitos lokal dan klaim spiritual bisa melahirkan aliran baru yang menyimpang dari ajaran agama. Uang lalang muncul di Sulawesi Selatan. Nama resminya adalah Tajlul Halwatiyah Syekh Yusuf Goa. Pemimpinnya disebut sebagai Puang Lalang. Aliran ini terkenal karena menjual kartu surga. Kartu itu dijual dengan harga jutaan rupiah. Klaimnya, siapapun yang punya kartu tersebut dijamin masuk surga. Selain itu, ajarannya memanipulasi ayat-ayat Al-Quran.
Pengikut diminta setia pada pemimpin dan diwajibkan memberi uang dalam jumlah yang besar. Masyarakat menilai praktik ini adalah bentuk eksploitasi. Agama dipakai untuk keuntungan materi. Pemerintah daerah dan ulama setempat akhirnya menindak aliran ini. Puang Lalang menjadi contoh jelas bagaimana agama bisa dipelintir demi kepentingan pribadi. Hakekok Balakasuta muncul di Pandeglang, Banten. Aliran ini menghebohkan publik karena ritualnya yang tidak masuk akal. Salah satu ritual utama mereka adalah mandi telanjang massal. Laki-laki dan perempuan bercampur tanpa pakaian melakukan ritual yang disebut sebagai penyucian. Selain itu, ada praktik kawin goib. Ritual ini dianggap bagian dari ajaran mereka untuk mencapai kesucian spiritual. MUI menyebut ajaran ini sesat. Polisi pun membubarkan kegiatan mereka. Masyarakat menilai praktik itu merusak akidah sekaligus akhlak. Hakekok Balakasuta menjadi sorotan karena memperlihatkan bagaimana ajaran yang melenceng bisa mendorong pengikut melakukan tindakan ekstrim. Nama Dimas Kanjeng Taat pribadi sempat jadi fenomena nasional. Ia dikenal luas karena mengklaim mampu menggandakan uang. Pengikutnya percaya bahwa ia punya karomah. Banyak orang, termasuk tokoh berpendidikan, terjerat dengan janji kekayaan instan. Faktanya, semua itu hanyalah penipuan. Dimas Kanjeng memanfaatkan simbol-simbol agama untuk meyakinkan orang. Ia memakai jubah, memimpin zikir, dan mengaku mendapat bisikan goib. Kasusnya berakhir tragis. Ia ditangkap polisi, dituduh melakukan pembunuhan, dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan besar-besaran. Fenomena Dimas Kanjeng membuktikan bahwa keserakahan manusia bisa menjadi pintu masuk aliran sesat. Surga Aden dipimpin oleh Ahmad Tantowi. Aliran ini terkenal karena menghapus kewajiban sholat 5 waktu. Pengikut diminta membayar sejumlah dana besar. Janjinya, dengan ikut aliran ini, mereka akan dijamin masuk surga. Ajaran ini jelas bertentangan dengan Islam. Sholat sebagai tiang agama justru dihapus. Surga dijadikan barang dagangan. Ahmad Tantowi akhirnya ditangkap. Namun sebelum itu, cukup banyak orang yang sudah terjerat dan kehilangan uang. Kasus Surga Aden adalah bukti lain bahwa ajaran sesat seringkali memakai iming-iming akhirat untuk memeras pengikutnya. Islam Jamaah adalah organisasi yang berdiri sejak lama. Dalam versi lamanya, mereka mengajarkan bahwa hanya kelompok mereka yang benar. Semua muslim di luar kelompok ini dianggap kafir. Eksklusivisme ini menimbulkan banyak masalah. Hubungan dengan masyarakat luas terganggu. Pengikut didoktrin untuk tidak bergaul dengan orang luar. MUI menyatakan bahwa ajaran ini sesat. Namun dalam perkembangannya, sebagian kelompok pecahan seperti LDII berusaha melakukan perbaikan. Meski begitu, stigma tetap melekat. Islam Jamaah menunjukkan bagaimana klaim kebenaran tunggal bisa menjadi pintu menuju penyimpangan. Mengkafirkan sesama muslim justru membuat perpecahan semakin besar.